Hai sahabat Rentang Jiwa. Balik lagi sama aku Keisha di channel YouTube Rentang Jiwa. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ajak kalian nih untuk berkenalan dan memahami lebih dekat tentang apa itu self-stimulating atau steaming. Beberapa dari kalian mungkin masih bingung kali ya dengan apa sih self-stimulating atau steaming itu? Benar tidak? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin nih secara detail apa sih maksud dari tema kita kali ini. Jadi, simak baik-baik ya videonya. Dilansir dari Autism Parenting Magazine dalam sebuah berita yang ditulis oleh Fitri Syarifah, dikatakan bahwa steaming itu merupakan perilaku stimulasi diri yang menyebabkan penderita merangsang diri sendiri. Kejadian ini biasanya terjadi pada penyandang autism, di mana perilaku yang dilakukan mereka mengacu pada gerakan atau suara yang dilakukan secara berulang. Autisme sendiri merupakan gangguan perilaku dan interaksi sosial yang disebabkan oleh adanya kelainan perkembangan saraf otak pada seseorang. Kondisi ini membuat penderita mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan melakukan interaksi dengan orang-orang di lingkungan sosialnya. Biasanya, para penyandang autism ini akan melakukan steaming dengan cara seperti memainkan jemari tangan secara berulang, berbicara dengan bahasa yang susah untuk dimengerti atau membeyok, dan biasanya penyandang autism sulit untuk menghentikan aktivitas tersebut. Beberapa jenis steaming paling umum dijumpai diantaranya adalah yang pertama, mengepakkan tangan. Bisa dilakukan dengan menggerakkan jari penuh semangat atau menggerakkan lengan. Hal tersebut biasanya dipicu oleh perasaan gembira, kecewa, ataupun gelisah. Yang kedua, itu stimulasi verbal dan pendengaran. Biasanya termasuk mengucapkan kata-kata secara berulang, menutup atau mengetuk telinga, bersenandung, dan juga mengendus. Dan yang ketiga, itu merupakan stimulasi visual dan penglihatan, seperti menatap kosong pada sebuah objek, berkedip secara berulang, atau bahkan menyalakan dan mematikan lampu secara berkala. Lalu penyebabnya gimana nih? Jadi, beberapa penyandang autism itu terkadang kesulitan mengelola input sensoriknya, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tak biasa dan sulit diterima. Mulai dari melakukan gerakan-gerakan secara berulang atau mengucapkan kata-kata yang kurang jelas sehingga orang lain tidak mengerti akan maksudnya itu seperti apa. Namun, tahukah kalian bahwa perilaku steaming yang dilakukan oleh penyandang autism bisa diminimalisir loh? Perilaku steaming dalam kebanyakan kasus sebenarnya tidak berbahaya nih, dan sebenarnya tidak perlu untuk ditekan atau harus dihilangkan. Tapi ada baiknya juga apabila perilaku steaming bisa perlahan dikurangi untuk menyelamatkan penyandang autism dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi steaming diantaranya adalah ajaklah untuk berlatih, karena dengan berlatih secara perlahan dan rutin, seorang penyandang autism yang sering melakukan steaming akan mulai menghilangkannya secara perlahan-lahan. Ciptakan juga lingkungan yang tenang dan juga aman. Lingkungan yang aman dapat mencegah penyandang autism merasa stres dan kecemasan, dan hal tersebut memicu penyandang autism untuk menghindari melakukan steaming. Nah, Sobat Jiwa, setelah penjelasan yang udah aku sampaikan tadi, gimana nih? Udah lebih paham kan tentang apa itu self-stimulating atau steaming? Kondisi di mana penyandang autism melakukan aktivitas atau perilaku yang dilakukan secara berulang kali. Meskipun dari kasus kebanyakan mengatakan bahwa steaming memang bukanlah hal yang berbahaya, namun ada baiknya kan untuk meminimalisir, sebab hal tersebut dapat menyelamatkan kesehatan para penderita. Nah, sampai di sini saja ya pembahasan kita kali ini. Bagikan video ini pada orang-orang terdekat yang kalian cintai, supaya mereka lebih mengenal apa itu steaming dan bagaimana sih cara paling baik untuk menyikapinya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya Sobat Jiwa. See you again guys!